Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal dengan materi fungsi dan grafik fungsi. Yang pertama, contoh soal pertama. Gambarlah grafik fungsi linear berikut dengan fungsi y sama dengan 2x min 4. Yang pertama-tama kita harus mencari titik di koordinatnya tersebut. Yang pertama, untuk mencari titik x kita bisa dengan mudah caranya untuk menutupi fungsi y-nya. Jadi kita menutupi saja fungsi y, selain x-nya kita tutupi. Nah, kalau sudah begini, jadi x-nya sama dengan 2. Kan ini 2x, jadi x-nya sama dengan 2. Kita tulis di sini x-nya sama dengan 2. Lalu kita cari titik y-nya. Kita cari titik y dengan cara menutupi x-nya seperti yang kita lakukan tadi untuk mencari x-nya. Kita tutupi x-nya. Jadi telah ditemukan y-nya sama dengan min 4. Y-nya sama dengan min 4. Lalu kita tulis di sini min 4. Min 4. Ini kotak ini hanya untuk mempermudah kalian membedakan x dan y-nya saja. Dan lalu kalau sudah ketemu semua, kita tulis titiknya di sini di bawahnya. Untuk titik koordinat yang pertama, titik 0, min 4, dan titik 2, 2,0. Untuk titik yang di depan itu titik x, dan yang di belakang itu titik y, untuk digambar di koordinat kartesiusnya ini. Bila udah ketemu, lalu kita langsung gambar saja ke dalam koordinat kartesiusnya ini. Untuk yang pertama, titik x-nya 0 dan min 4. Jadi x-nya di titik 0 dan di sumbu y-nya tuh min 4. Jadi di sebelah sini. Ini untuk yang pertama. Dan yang kedua, ini titiknya di titik sumbu x-nya tuh ada di 2 dan y-nya 0. Jadi kalau y-nya 0 di sini, x-nya 2 di sini, kita titiknya di sini. Lalu kalau sudah, langsung garis saja. Langsung garis titik per titik. Garis titik per titik seperti ini. Bila sudah, ini telah selesai dikerjakan. Jadi begitulah cara menggambar grafik fungsi linear. Ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, jadi sekarang kita mengerjakan contoh soal nomor 2, yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu seperti ini. Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Lah caranya dengan menggambar grafik fungsi kuadrat itu dengan cara ada 3 langkah, yaitu yang pertama mencari titik potong terhadap sumbu x, yang kedua menentukan titik potong, yang ketiga menentukan titik bantu. Dan yang pertama dulu menentukan titik potong terhadap sumbu x. Jadi menentukan titik potong terhadap sumbu x ini, kita misalkan fungsi y sama dengan 0. Fungsi y sama dengan ini. Jadi kita langsung faktorkan saja fungsinya x kuadrat min 6x plus 5. Kita faktorkan, jadi sini x, sini x. Berapa yang ketemunya, yang dikali jika dikali ketemunya 5, jika ditambah ketemunya 6, yaitu min 1 dan min 5. Ini faktorisasi dari fungsi tersebut. Lalu ketemu x pertama, x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Bila sudah ketemu kedua x ini, kita dapat menentukan yang pertama titik A yaitu dari x sama dengan 1 ini berarti 1,0, dan titik B yaitu dengan x sama dengan 5
berarti 5,0. Bila sudah ketemu titik A dan titik B, untuk langkah selanjutnya menentukan titik potong. Menentukan titik potong ini kita juga akan nanti menentukan titik Y. Titik Y yang pertama ya. Menentukan titik potong itu dengan cara mencari tengah-tengah dari titik A dan titik B. Jadi yang pertama X sama dengan untuk mencari tengah-tengah langsung saja kita tambahkan dan kita bagi 2. Jadi X sama dengan 1 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini untuk titik C yang sumbu titik C di sumbu X itu sama dengan 3. Lalu kita cari di sumbu Y nya. Di sumbu Y sama dengan kita balik lagi ke persamaan awal, yaitu X kuadrat min 6X plus 5. Jadi kita masukkan ke sini X kuadrat min 6X plus 5. Bila sudah, langsung saja kita masukkan 3 ini ke dalam fungsi Y ini. Jadi 3 kuadrat min 6 dikali 3 ditambah 5. 3 kuadrat sama dengan 9 min 6 kali 3 sama dengan 18 ditambah 5. Jadi min 9 ditambah 5. Min 9 ditambah 5 sama dengan min 4. Min 4 ini untuk sumbu Y. Jadi kita telah menemukan titik C, yaitu 3, min 4 itu untuk titik C. Dan titik A sudah ketemu, titik B sudah ketemu, titik C sudah ketemu. Dan untuk mencari titik bantu, kita ambil saja dari titik A dan titik B ini kanannya yang kanan, kirinya yang kiri. Maksudnya seperti ini. Kita gambar garis bantu terlebih dahulu. Misalkan di sini X yang pertama itu 1, yang kedua 5. Kita ambil saja yang kiri ini di kirinya 1. Kirinya 1 berarti ada 0 ini ya, 0. Kirinya kanan, dan yang sebelah kanan itu kanannya 5. Kanannya 5 itu berarti ada 6. Nah ini sebagai patokan titik bantunya 0 dan 6. Bila sudah ketemu, lalu kita masukkan untuk mencari titik aslinya dengan cara X nya 0 ini kita masukkan ke fungsi Y awalnya, itu fungsi Y awal sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Langsung kita masukkan saja 0 kuadrat min 6 dikali 0 plus 5. Langsung ketemu 5. Karena 0 kuadrat itu 0 dan 6 dikali 0 itu 0. Langsung saja plus 5. Dan yang kedua, yang X yang kedua itu 6. X yang kedua itu 6 sama dengan 6 kita masukkan ke persamaan fungsi Y nya, berarti X kuadrat min 6X plus 5. Langsung kita masukkan 6 kuadrat min 6 dikali 6 plus 5. Jadi 6 kuadrat itu 36. 6 dikali min 6 dikali 6 itu min 36 plus 5. Jadi langsung saja 5. Dan ini adalah titik yang pertama, ini titik D ya, untuk kita lebih mempermudahkan saja. Dan yang 6 yang X yang kedua ini titik E. Jadi bila ketemu titik D nya yang pertama X nya 0 dan sumbu Y nya 5. Jadi titik D nya 0,5 dan titik E nya sumbu X nya 6 dan di Y nya 5. Jadi 6,5 di titik E. Jika sudah ketemu titik A, titik B, titik C, titik D dan titik E, langsung saja kita
gambar ke koordinat kartesiusnya. Untuk yang pertama titik A terlebih dahulu. Titik A 1,0 berarti ada di sebelah sini. X-nya 1, Y-nya 0. Dan titik B ada 5,0 di sumbu X5, di sumbu Y 0, jadi di sebelah sini. Ini titik A, ini titik B, dan untuk titik C 3,-4 ada di 3 di sumbu X3, di sumbu Y min 4, jadi di sebelah sini, di bawah, di sini. Ini sumbu C. Dan untuk sumbu D 0,5, jadi X nya 0, Y nya 5, jadi di sebelah sini, dan yang titik E nya 6,5, jadi di sumbu X nya 6, di sumbu Y nya 5. Kita tarik lurus ke atas sampai titik kelima, di sumbu Y5 ini, berarti kira-kira sebelah sini. Bila sudah ketemu kita tulis dulu keterangannya. Ini titik D, ini titik E. Langsung kita tarik garis. Untuk menarik garisnya tidak disarankan untuk langsung lurus, untuk dengan penggaris seperti ini ya, lurus gitu tidak. Jadi untuk grafik fungsi kuadrat itu bentuk grafiknya itu miring. Jadi kita tarik langsung saja dari sini, dikira-kira ke titik D, lalu ke titik A, lalu ke titik C, melengkung ke titik C, berbelok. Bila sudah langsung ke titik B, bila sudah ke titik B langsung ke titik E, Nah ini terus dibiarkan saja terus ya, karena memang tidak ada batasnya. Jadi kita bentuk grafiknya itu seperti ini, memang seperti ini. Dan ini bentuk grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Terima kasih. Seperti itu penjelasan saya. Semoga Anda sekalian yang melihat video ini dapat mengerti dengan jelas. Bila ada pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan melalui komentar di bawah. Terima kasih.